Di perjalanan tim potret kali ini, kami akan mengajak pemirsa ke dataran tinggi Karo, melakukan sebuah perjalanan seru dan menantang. Agnes, welcome. Wow. Oh my god. Oh, senang sekali bisa lihat pemandangan seindah ini. Hai pemirsa, selamat pagi. Ini jam 6 pagi ya, dan bentar lagi saya akan summit. Setiap langkah yang kita ambil adalah momen berharga menuju puncak. Wah, pemirsa, ini dia nih. Puncak tapal kuda Mount Sibaya. Selamat datang, Agnes. Perjalanan yang membawa kita begitu dekat dengan alam. Akhirnya nggak sia-sia ya, kita nunggu kabutnya hilang pagi ini, dan lihat, ini pemandangan paling epic pagi hari ini ya, menurutku. Inilah pendakian Gunung Sibaya. Gunung Sibaya adalah sebuah permata nan agung dari kota Brastagi, Kabupaten Karo. Dengan ketinggian 2.212 meter di atas permukaan laut, Gunung Sibaya memiliki tempat yang istimewa bagi suku Karo. Masyarakat Karo meyakini bahwa Sibaya adalah tempat suci yang memiliki nilai spiritual. Terakhir meletus pada tahun 1881, Sibaya adalah gunung yang paling banyak dikunjungi dan paling populer di Sumatera Utara. Ingin menyaksikan langsung keindahan memesona ini? Pendakian Gunung Sibaya, kami mulai. Pendakian Gunung Sibaya. Nggak pernah kebayang sebelumnya ya, saya akan memulai perjalanan ini. Ini adalah pendakian pertama saya. Dari kota Medan, saya berangkat menuju Brastagi. Sebenarnya perjalanan ini dimulai dari rasa penasaran saya, dan juga ada keinginan untuk menantang diri nih. Pengen ngelakukan sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya, yaitu mendaki gunung. Saya memulai pendakian pertama saya itu di Gunung Sibaya. Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama mungkin karena akses ataupun jarak antara kota Medan ke daerah Gunung Sibayak itu nggak terlalu jauh ya, di kota Brastagi. Dan yang kedua karena Gunung Sibayak juga jalur pendakiannya itu ramah terhadap wisatawan. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam, saya tiba di kota Brastagi. Udara tanah Karo yang sejuk menyambut saya. Hai pemirsa, ini saya sudah sampai di kota Brastagi. Dan sebelum kita melakukan pendakian ke Gunung Sibaya, saya mau ajak pemirsa dulu untuk ketemu dengan Hanif. Jadi Hanif ini adalah seorang traveler dan juga fotografer asal Tanah Karo yang kebetulan memang sering naik ke Gunung Sibaya. Jadi saya pengen sharing dengan Hanif sebelum kita melakukan pendakian. Hanif, hai. Apa kabar nih? Sehat. Yuk duduk dulu Kak. Ya boleh. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol boleh ya Hanif? Boleh. Mungkin Hanif boleh cerita nggak apa yang buat Sibayak itu memang istimewa ya gitu? Karena sampai sekarang pun banyak kan wisatawan yang datang hanya untuk melihat Sibaya gitu ke Brastagi. Kenapa Sibaya begitu populer? Kalau menurut aku itu Kak, untuk ukuran gunung yang tingginya 2.200 mdpl, treknya itu nggak sesulit itu gitu. Okay. Kita bisa naik kendaraan sampai ke ketinggian sekitar 1.500-an dan
baru mulai trekking itu dari 1.500-an gitu kan. Oke. Jadi untuk pendaki pemula Sibaya ini termasuk yang mudah untuk didaki lah gitu. Oke. Hanif yang sudah kesekian kali mendaki Gunung Sibaya membagikan tips untuk mendaki pemula seperti saya. Hal pertama yang perlu kita perhatikan, tentu menjaga badan agar tetap fit. Hal kedua yang gak kalah penting adalah bawa pemandu. Atau setidaknya ajak teman yang sudah pernah naik ke Gunung Sibaya sebelumnya. Setelah hunting foto, Hanif ajak saya ke Gundaling untuk melihat landscape Gunung Sibaya. Wah, puncaknya terlihat jelas dari sini. Setelah berbincang dan dapat banyak insight dari Hanif, saya melanjutkan perjalanan. Untuk melengkapi keperluan logistik ketika mendaki Gunung Sibaya nanti, saya mampir ke beberapa pasar tradisional yang ada di Brastagi. Nah, tipsnya nih pemirsa, beli bahan makanan yang mudah untuk dibawa dan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan saat mendaki. Di perjalanan kali ini, saya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya yang juga adalah jurnalis, traveler, dan juga pecinta alam. Nanda. Hai, Agnes. Udah lama nunggu belum? Belum. Baru nyampe juga kok. Oh, baru iya? pesan kopi. Udah pesan kopi? Udah. Oke, aku nanti mau kopi juga. Tapi kita sambil ngobrolin. Iya, persiapan. boleh, Anda boleh. sudah siap dengan barang-barangnya? Udah sebenarnya, tapi ini aku mau sampein dulu ke pemirsa seperti yang Hai. tadi aku janjiin. Jadi ini teman saya, pemirsa yang tadi saya sempat Ya. sampein ke pemirsa. Udah sangat akrab dong dengan Iya dong. reporter andal kita. Nanda. Jadi ya kita nanti mau bareng-bareng naik Gunung Sibaya, mau experience. Karena ini juga adalah pertama kalinya saya daki gunung. Yang pemirsa juga udah tahu. Jadi mau ajak sohib saya yang satu ini yang udah profesional. Ya juga. Untuk mandu dan nemenin kita lah dalam perjalanan kali ini. Tapi ya. Sibayak ini juga udah lama sih nggak naik ke Sibayak. Oke, Jadi bakal berarti jadi pengalaman yang juga seru buat kita. ya semoga seru dan menyenangkan ya. Oke. Kami memastikan kembali keperluan logistik yang sudah kami siapkan. Nanda juga menyampaikan kalau keputusan kami mendaki Gunung Sibaya pada hari biasa atau weekday adalah keputusan yang tepat. Karena biasanya nih di akhir pekan, Gunung Sibaya pasti akan ramai dengan wisatawan. Jadi itu kalau kita juga pengen experience Sibayak dan kita pengen serasa cuman ya nggak terlalu crowd, itu tuh memang waktu yang tepat weekdays kayak sekarang. Jadi ini saat yang tepat ya Iya untuk kita dong. experience ya. Ya, jadi Kami melanjutkan perjalanan ke pintu rimba Gunung Sibaya. Hey, pemirsa ini kita udah sampai di pos 1 Gunung Sibaya. Jadi biasanya teman-teman wisatawan tuh yang mau daki berhentinya di sini ya, ya, Bang ya, pos jadi pertamanya. ini pos pertamanya dan di depan tuh ada selamat datang ke Iya. Para pendaki Para Gunung pendaki. Sibaya. Di sini kami sekali lagi memastikan seluruh barang yang kami butuhkan. Meninggalkan barang bawaan yang nggak perlu di dalam mobil, membawa perlengkapan secukupnya. Setelah beberes, kami siap mendaki. Pemirsa kita udah ready. ya. Mari kita experience ya. Mendaki Gunung Sibaya ini udah ready sekali dengan segala persiapannya kita. Semoga segala logistik cukup, Ya. cuaca mendukung, dan bisa menyenangkan perjalanan kali ini. Kita doa dikit ya. Iya, boleh kita doa dikit untuk
Semoga perjalanan kali ini direstui. Amin. Kondisi jalan pada rute pertama ini sudah diaspal. Namun jalannya yang langsung menanjak tajam membuat napas kami cukup tersengal. Sepanjang perjalanan kami melihat beberapa titik jalanan yang berlubang. Sepertinya perlu perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan potensi wisata di Gunung Sibaya. Senang sekali melihat ada banyak para pendaki lain yang baru saja turun, maupun yang akan naik ke Gunung Sibaya seperti kami. Semangat kami untuk melanjutkan perjalanan semakin besar. Pemirsa, ini kita udah sampai di Posko 2. Jadi tadi dari pemberhentian kita yang rehat sebentar itu sebenarnya nggak terlalu jauh lagi ya, mungkin sekitar 5 menitan sini. Nah, situ alamat, jumlah orangnya. Pemirsa, penting sekali untuk kita melakukan registrasi di Posko 2 agar kita terdata dengan baik oleh pengurus wisata Gunung Sibaya. Siap. Oke. Jadi pemirsa, biaya retribusi per orangnya itu untuk masuk ke Gunung Sibayak adalah 10.000 per orang. Wajib untuk registrasi dulu di Posko 2. Posko Lestari. Posko Lestari. Sibaya. Dari Posko 2, kami memulai pendakian jam 6 sore. Bang Ardi, thank you ya Bang. Di jalur ini, jalan beraspal sudah tidak ditemui lagi. Trek pertama adalah tanjakan tanah liat. Dengan beban tas yang cukup berat, jalur ini cukup menantang untuk kami. Kemudian kami bertemu dengan tangga-tangga batu yang dikelilingi tanaman perdu. Agnes, welcome. Oh my god. Oh, senang sekali bisa lihat pemandangan seindah ini. Kayaknya ini teramat worth it untuk trek yang Sebenarnya udah amat sangat mudah, aksesnya mudah, cepat, dan kita bisa lihat pemandangan yang seindah ini. Seperti yang pemirsa tahu bahwa jalur yang kami lewati ini adalah jalur wisata. Jalur yang paling direkomendasikan karena paling dekat dan aman. Namun sebenarnya ada 2 jalur lain untuk mendaki Gunung Sibaya. Alternatif pertama adalah dari Desa Semangat Gunung, jalur yang juga cukup populer di kalangan pendaki, walaupun letaknya agak jauh dari kota Brastagi. Alternatif lainnya adalah jalur 54, rute yang paling sulit dan khusus untuk pendaki berpengalaman. Pendakiannya juga lebih lama, bisa memakan waktu 4-6 jam untuk sampai ke puncak. Akhirnya terbayarkan ya lelahnya naik, dan ntar lagi udah mau sampai kan kita ya udah lokasi nyampe, ngecamp ya. Ini lokasi campnya hanya tinggal beberapa menit lagi aja. Dan gini Nes, vegetasinya kalau kita udah nyampe di hampir puncak lah ya. View-nya udah kayak gini, dan bentar lagi kita akan sampai ke tempat camp. Ya udaranya juga udah beda. Ya. Tapi anginnya kencang ya. Iya, anginnya kencang nih. Tapi mudah-mudahan hari ini nggak hujan malam ini. Amin, semoga. Oke. Kita lanjut ya jalannya. Sejak berangkat dari Posko 2, sudah lebih dari 40 menit kami mendaki. Kami harus mempercepat langkah kami, karena hari sudah mulai gelap. Hampir sampai ke lokasi kemah, senja menyapa kami. Bau belerang pun sudah mulai menusuk hidung.
Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Awalnya kami berencana ingin membuka kemah di dekat kawah Gunung Sibaya. Sekitar 10 menit lagi berjalan kaki dari lokasi kami saat ini. Anginnya kenceng ya. Tetapi karena angin cukup kencang, akhirnya kami memutuskan untuk membangun tenda di area ini saja. Pemirsa, ini kita udah sampai di lokasi ngecamp ya. Tadi Nanda udah cari beberapa spot dan akhirnya nemu ini spot terbaik kita untuk buka tenda di sini. Dan kebetulan juga nih berdekatan dengan kita ada beberapa pendaki lain juga yang ngecamp di sini. Jadi ini kita akan bangun tenda dan akan nikmatin suasana malam di sini. Ini pengalaman pertama saya. Saya belajar banyak dari Nanda. Belajar untuk sigap dan teliti agar tenda yang kami bangun berdiri kokoh, gak roboh diterpa angin. Setelah berjuang di tengah terpaan angin badai, tenda selesai kami bangun. Lumayan menguras kesabaran dan tenaga yang tersisa, tapi itu dia prosesnya. Oke pemirsa, saatnya ngisi perut yang udah keroncongan. Ini kita mau makan malam dulu pemirsa. Okay. Mungkin yang paling sederhana, yaudah nih ada telur ada ya. Nasi ya. Ada nasi juga, standar. Untung tadi kita sempet kan, tadi saya sempet belanja sedikit bahan-bahan ini kan ke di pasar tadi ya? Ya ini tadi yang aku ke pasar Brastagi, jadi lumayan untuk nambah bumbu. Yang kayak gitu-gitu nih harus dipercayakan sama Apa tuh? ahlinya. Naik gunung itu emang ngajarin kita untuk menikmati setiap prosesnya. Tapi momen kayak gini sih yang akan selalu kita ingat. Menghabiskan waktu bareng keluarga tim potret. Bersama siapa kita melakukan perjalanan, nentuin seberapa istimewa perjalanan itu. Hai pemirsa, selamat pagi. Ini jam 6 pagi ya di Gunung Sibaya dan sebentar lagi saya akan summit menuju puncak. Barengan sama Nanda juga, Nanda udah nunggu di depan. Dan ini saya lihat ada banyak juga ternyata para pendaki lain yang memang jalan nih pagi-pagi ini untuk menuju puncak ngelihat pemandangan indah yang ada di Gunung Sibaya. Semoga pagi ini kita direstui ya untuk bisa ngelihat betapa kerennya puncak Gunung Sibaya. Walaupun pagi ini memang cuaca memang sangat dingin dan angin juga cukup kencang. Tapi semoga hari ini beruntung ya untuk melihat pemandangan indah di atas puncak. Dengan kabut yang masih tebal, kami harus berhati-hati saat melakukan pendakian. Jarak pandang kami hanya 15 meter. 5 menit mendaki, kami tiba di kawah belerang Gunung Sibaya. Salah satu spot favorit para pendaki. Nah, ini namanya kawah Sibaya nih. Tapi masih ketutupan kabut tebal banget ya. Jadi kita kurang bisa ngelihat ya pemandangan sebenarnya gimana. Tapi mungkin ini kalau nggak ketutup kabut akan sangat bagus sekali. Wah, Nes. Wow, Bang serius lah ya ampun. Saat melanjutkan perjalanan menuju puncak, kami bertemu dengan sesama pendaki dari Medan, Bang Bara dan Bang Godil. Nih orang abang mau ke puncak juga kan? Bareng aja lah kita ya. Ada beberapa puncak Gunung Sibaya yang terkenal di kalangan pendaki. Salah satunya adalah Puncak Takal Kuda yang kami tuju ini. Jaraknya nggak jauh dari kawah, tapi jalurnya cukup menanjak tajam. Lumayan menantang bagi kami.
Kami tiba di punggung puncak, memutuskan untuk rehat sejenak sambil ngobrol santai sebelum melanjutkan pendakian. Ternyata berkabut ya Bang? Iya. Tapi tadi... Tapi kadang-kadang tuh kita masih bisa kelihatan gitu. Iya, tapi ini tadi berkabut tebel kan? Tapi sekarang tuh kan Udah agak lumayan kabutnya menipis. terbawa angin juga Terbawa kan angin. Bang? Nih pemirsa, kalau misalnya nggak kabut ya, cuaca nggak berkabut, kita bisa lihat pemandangan si debuk-debuk ya di sini, pemandian air belerang itu. Terus juga di sana tuh seharusnya bisa lihat matahari terbit atau sunrise. Tapi hari ini sepertinya kita kurang beruntung karena cuaca berkabut. Tapi nggak apa-apa, tetap akan melanjutin sih kayaknya perjalanan kali ini sampai ke puncak. Kami lanjutkan summit menuju puncak Takal Kuda. Sekitar 5 menit kami berjalan, melewati tangga batu yang lumayan licin sehingga harus tetap hati-hati. Hampir menuju puncak, jalur yang kami tempuh semakin menanjak dan curam. Wah, pemirsa, ini dia nih, puncak tapal kuda Mount Sibaya. Selamat datang, Agnes. Wah, pemirsa, selamat datang di puncak Takal Kuda Gunung Sibaya. 2.212 MSL. MSL, yes. Sambil menikmati setiap momen di atas puncak Sibaya, kami dengan tekun menunggu kabut pergi. Tuh, Tuh, cerah ternyata. Ya, cerah, Kita yuk. lihat ya ke sana ya. kita kesana. Akhirnya pemirsa, rasa sabar itu terbayarkan. Wow. Lihat kan? Jadi kabutnya jalan ya dikit ya. Jadi kita bisa lihat perbukitan yang ada di belakang kita. Akhirnya nggak sia-sia ya. Kita nunggu kabutnya hilang pagi ini dan lihat Gunung Sinabung. Wow. Ini pemandangan paling epic pagi hari ini ya menurutku. Nah, kita dari puncak Sibaya dan kita ngelihat puncak Sinabung hari ini. Wow. Terima kasih Gunung Sibaya. Keagunganmu akan terus membekas di jiwa kami. Kami gak akan pernah lupa dengan perjalanan ini. Karena pendakian ini ngajarin kita akan banyak hal, mensyukuri setiap nikmat Tuhan, dan menghargai apa yang alam beri. Kita juga kembali diingatkan untuk merawat alam. Kemanapun kita pergi, jaga keindahan setiap lukisan Tuhan, sebagaimana adanya.